Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video ini dibuat agar kita dapat memetik ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia. Beliau bukanlah sahabat biasa, melainkan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, seorang hartawan yang luar biasa dermawan, yang setiap helai kekayaannya ia jadikan sebagai sarana perjuangan di jalan Allah. Rasulullah pernah mendoakan keberkahan pada hartanya, dan Umar bin Khattab menyebutnya sebagai pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin. Sementara Ali bin Abi Thalib menyanjungnya dengan kalimat, "Engkau adalah orang yang dipercaya di langit dan dipercaya di bumi." Gambar dan ilustrasi yang akan ditampilkan hanyalah simbolis, tidak dimaksudkan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, melainkan membantu kita lebih hidup membayangkan peristiwa dan mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini. Di tengah gemerlap kota Makkah, 10 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Rasulullah, lahirlah seorang bayi dari kabilah Zuhrah, keluarga terpandang dari Quraisy. Bayi itu diberi nama Abdu Amr. Ada pula yang meriwayatkan Abdu Al-Ka'bah. Namun ketika cahaya Islam datang, Rasulullah mengganti namanya menjadi nama yang lebih indah dan penuh keberkahan, Abdurrahman. Nasabnya mulia, ia adalah Abdurrahman bin Auf, bin Abd Auf bin Abdu Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab Al-Qurashi Al-Zuhri. Ibunya bernama Syafiyah binti Auf, juga dari Bani Zuhrah. Dari jalur nasab inilah, Abdurrahman bin Auf terhitung kerabat dekat Rasulullah. Sejak muda, Abdurrahman tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, jujur, dan piawai dalam berdagang. Ia dikenal berakhlak mulia di tengah masyarakat Quraisy, sehingga banyak orang menghormatinya. Ketika cahaya dakwah Islam mulai dipancarkan oleh Rasulullah, Abdurrahman adalah salah satu orang yang hatinya langsung terbuka menerima kebenaran. Ia mendapatkan hidayah melalui tangan sahabat dekatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dan termasuk dalam kelompok Al-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Bahkan, ia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Dar Al-Arqam, pusat dakwah awal Islam di Makkah. Keimanan pada masa itu bukan perkara kecil. Setiap orang yang beriman harus siap menghadapi tekanan, caci maki, bahkan ancaman dari kaumnya sendiri. Namun Abdurrahman radhiyallahu anhu tetap tegar, lebih memilih Allah dan Rasul-Nya di atas segala sesuatu. Ketika tekanan Quraisy semakin berat, Rasulullah memberi izin sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia, sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang adil, Najasyi. Abdurrahman termasuk di antara mereka. Demi menyelamatkan imannya, ia meninggalkan tanah kelahirannya, keluarga, dan harta yang ia cintai. Di Habasyah, kaum muslimin merasakan ketenangan hidup di bawah perlindungan raja yang melindungi mereka dari gangguan Quraisy. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, datang perintah hijrah yang lebih agung, hijrah menuju Madinah. Abdurrahman kembali menguatkan hatinya, meninggalkan Makkah untuk kedua kalinya. Bersama Rasulullah dan para sahabat, ia berjalan menuju tanah baru yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Dengan demikian, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang berhijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, lalu ke Madinah, sebuah pengorbanan besar yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para perawi menggambarkan beliau sebagai seorang lelaki dengan kulit putih kemerah-merahan, bermata besar dan bercahaya, bulu matanya panjang, berhidung mancung, dan rambutnya terurai hingga bawah telinga. Kedua telapak tangannya besar dengan jari jemari yang tebal. Namun sejak perang Uhud, langkahnya tak lagi sempurna. Luka parah yang ia derita membuatnya pincang, dan itu menjadi tanda keberaniannya dalam membela agama Allah. Rasulullah pernah bersabda tentang dirinya, "Orang yang akan menjaga istri-istriku setelahku adalah orang yang jujur dan berbakti." Dan benar, setelah wafatnya Rasulullah, Abdurrahman bin Auflah yang menjaga kehormatan Ummahatul Mukminin. Ia menemani mereka berhaji, melindungi mereka, dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Kedudukannya pun diakui para sahabat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abdurrahman adalah seorang pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, "Engkau adalah orang yang dipercaya di langit dan dipercaya di bumi."
Demikianlah sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berhijrah 2 kali, yang langkahnya pincang karena luka di jalan Allah, namun langkah hatinya selalu lurus menuju ridha Allah. Setibanya di Madinah, Rasulullah segera membangun ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Persaudaraan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan ikatan sejati yang menyatukan hati, harta, dan jiwa. Dalam peristiwa Mu'akhad, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat Ansyar yang sangat dermawan, yaitu Sa'ad bin Rabi' al-Ansyari radhiyallahu anhu. Sa'ad menyambut Abdurrahman dengan ketulusan luar biasa. Ia berkata, "Wahai saudaraku, aku termasuk orang Ansyar yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi 2 hartaku untukmu. Aku juga memiliki 2 istri. Lihatlah siapa di antara keduanya yang engkau sukai, akan aku ceraikan, lalu setelah selesai iddahnya engkau bisa menikahinya." Betapa besar pengorbanan Sa'ad dan betapa indah ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan Rasulullah. Namun Abdurrahman menolak dengan penuh kesantunan. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahi engkau dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Dengan itu, Abdurrahman memulai hidup barunya di Madinah. Tanpa modal besar, tanpa warisan, ia berdagang dengan kejujuran dan kerja keras. Allah pun membukakan pintu rezeki yang luas. Tidak lama, ia datang menemui Rasulullah dengan wajah berseri, karena telah mampu menikah sendiri tanpa membebani saudaranya. Demikianlah Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir yang berhijrah 2 kali, dipersaudarakan dengan Ansyar yang mulia, namun tetap menjaga kemandirian dan keberkahan hidupnya. Hari-hari berlalu dan Allah menetapkan ujian besar bagi kaum muslimin. Tahun kedua hijrah, pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah hanya sekitar 313 orang harus berhadapan dengan 1.000 pasukan Quraisy lengkap dengan kuda, unta, dan persenjataan. Perang besar itu adalah Perang Badar, perang pertama yang menentukan arah perjalanan Islam. Abdurrahman bin Auf berada di barisan kaum muslimin, usianya sekitar 40 tahun, penuh semangat dan keyakinan bahwa kemenangan bukan diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari pertolongan Allah. Ia sendiri menceritakan sebuah pengalaman yang sangat berkesan di hari itu. Abdurrahman berkata, "Ketika kami berbaris pada hari Perang Badar, aku menoleh ke kanan dan ke kiriku. Ternyata aku berada di antara 2 pemuda Ansyar. Aku merasa kurang tenang berada di samping mereka. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya berbisik kepadaku, 'Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?' Aku menjawab, 'Ya, aku mengenalnya. Apa urusanmu dengannya?' Ia berkata, 'Aku mendengar bahwa Abu Jahal selalu menyakiti Rasulullah. Demi Allah, jika aku melihatnya, aku tidak akan meninggalkannya sampai ia terbunuh, atau aku sendiri mati syahid.' Belum lama kemudian, pemuda di sisi satunya pun berkata hal yang sama. Kedua pemuda itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'adz bin Afra, 2 remaja Ansyar yang membuktikan keberanian luar biasa. Abdurrahman pun menunjukkan Abu Jahal kepada mereka. Dengan keberanian penuh, keduanya menyerang panglima Quraisy yang sombong itu hingga melukainya dengan parah. Tak lama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang dan menghabisi nyawanya. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh Abdurrahman bin Auf, dan riwayatnya tercatat dalam Syahih Al-Bukhari dan Muslim menjadi bukti keberanian pemuda Ansyar serta kedekatan Abdurrahman dengan peristiwa besar tersebut. Hari itu Allah menurunkan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. 70 orang Quraisy terbunuh, termasuk para pemuka mereka, dan 70 lainnya tertawan. Perang Badar pun menjadi hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bagi Abdurrahman bin Auf, itu adalah hari penuh kenangan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan iman mampu mengalahkan keangkuhan musuh. Ia menjadi saksi keberanian generasi muda Ansyar, dan ia merasakan langsung pahit getir jihad di jalan Allah. Setahun setelah kemenangan di Badar, kaum Quraisy kembali datang dengan dendam yang membara. Mereka membawa pasukan besar untuk menuntut balas hingga terjadilah Perang Uhud. Di antara barisan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 700 orang, berdirilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan penuh keberanian. Awalnya kaum muslimin mampu menguasai medan, tetapi ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka, pasukan Quraisy berhasil menyerang balik dari arah belakang. Kekacauan pun pecah, banyak sahabat yang gugur,
dan Rasulullah pun menjadi sasaran serangan. Dalam situasi itu Abdurrahman bin Auf bertempur dengan gagah berani. Riwayat menyebutkan bahwa ia mendapat lebih dari 20 luka di tubuhnya, dan salah satunya di bagian kaki begitu dalam, hingga membuatnya berjalan pincang sepanjang hidupnya. Meski tubuhnya berlumuran darah, ia tidak mundur, tetap melindungi Rasulullah bersama sahabat-sahabat setia lainnya sampai pasukan Quraisy akhirnya mundur. Kekalahan itu meninggalkan luka yang pahit, tetapi juga menegaskan kesetiaan Abdurrahman bin Auf yang tak tergoyahkan. Beberapa tahun kemudian, kaum Quraisy dan sekutu-sekutu mereka kembali mengancam dengan mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan Madinah. Rasulullah bersama para sahabat menggali parit sebagai benteng pertahanan. Abdurrahman bin Auf ikut memikul tanah dan batu, menahan lapar dan dingin, berjuang bersama kaum muslimin menjaga kota dari serangan pasukan Ahzab. Tidak ada riwayat yang menyorot peran individunya secara khusus dalam perang ini, tetapi jelas ia hadir, bekerja, dan bertahan bersama Rasulullah hingga Allah menurunkan pertolongannya dengan angin kencang yang memporak-porandakan musuh. Setelah beratnya ujian Khandak, kaum muslimin mulai bernafas lebih lega. Ancaman terbesar berhasil dipatahkan meski kebencian Quraisy belum padam. Pada masa itu Rasulullah mengalihkan perhatian ke arah utara, ke perbatasan Syam, tepatnya di Dumat al-Jandal, sebuah wilayah strategis yang menjadi jalur dagang penting dan tempat berkumpulnya kabilah-kabilah Arab. Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf dan memberinya tugas mulia, memimpin pasukan menuju wilayah itu. Beliau membekali Abdurrahman dengan bendera hitam dan berpesan, "Ajaklah mereka terlebih dahulu kepada Islam dengan kelembutan. Jika mereka menerima, itu yang lebih baik. Jika mereka menolak, maka peperangan menjadi pilihan terakhir." Dengan pasukan berjumlah 700 orang, Abdurrahman berangkat menuju Dumat al-Jandal. Setibanya di sana, ia tidak langsung mengangkat senjata, tetapi menyeru penduduknya kepada Islam selama 3 hari penuh. Pada hari ketiga, Allah menurunkan hidayahnya. Pemimpin mereka Ashbagh bin Amr al-Kalbi masuk Islam bersama banyak pengikutnya. Itu adalah kemenangan yang lahir bukan dari pedang, melainkan dari dakwah dan kesabaran. Sebagai ikatan persaudaraan dalam Islam, Rasulullah kemudian mengizinkan Abdurrahman bin Auf menikah dengan putri pemimpin mereka, Tamadir binti al-Ashbagh al-Kalbi. Dari pernikahan itu lahirlah seorang ulama besar generasi tabi'in, Abu Salamah bin Abdurrahman, yang kelak menjadi salah satu ahli fikih terkemuka di Madinah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah keluar dari Madinah dengan tujuan umrah. Beliau membawa hewan kurban sebagai tanda damai bersama para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf. Namun Quraisy menghadang dan mencegah mereka memasuki Makkah. Maka terjadilah perundingan di Hudaybiyah yang menghasilkan sebuah perjanjian. Banyak sahabat merasa berat dengan isi perjanjian itu karena tampak merugikan kaum muslimin, tetapi Abdurrahman tetap tenang berdiri bersama Rasulullah. Ia yakin, sebagaimana para sahabat lainnya, bahwa janji Allah pasti benar. Tak lama setelah perjanjian, Allah memberi kemenangan di Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Abdurrahman ikut serta dalam peperangan itu. Benteng-benteng Khaybar yang kokoh akhirnya takluk dengan izin Allah, dan kaum muslimin mendapat ghanimah yang melimpah. Dari kemenangan ini, kedudukan Islam semakin kuat. Beberapa waktu setelah itu, janji Allah di Hudaybiyah pun terpenuhi. Rasulullah bersama para sahabat kembali ke Makkah untuk melaksanakan Umratul Qadha. Abdurrahman turut serta memasuki kota yang dulu mereka tinggalkan, kini dengan penuh kemuliaan dan damai. Ia tawaf bersama Rasulullah, meneteskan air mata haru karena akhirnya bisa kembali ke Baitullah. Namun perjalanan dakwah tidak berhenti. Rasulullah kemudian mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mengajak kabilah Jadhimah masuk Islam. Mereka sebenarnya menerima Islam hanya saja dengan ungkapan yang tidak biasa, hingga disalahpahami oleh Khalid. Akibatnya, sebagian dari mereka terbunuh. Saat berita ini sampai, Rasulullah marah dan bersabda, "Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid." Peristiwa itu membuat Abdurrahman bin Auf menegur Khalid dengan keras. Keduanya berselisih, bahkan sempat berdebat di hadapan Nabi. Khalid merasa tindakannya wajar karena khawatir mereka belum benar-benar masuk Islam, sementara Abdurrahman menilai tindakan itu keliru dan mencoreng Islam. Rasulullah pun menengahi dengan sabda penuh hikmah. "Janganlah kalian mengganggu sahabat-sahabatku. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud,
itu tidak akan bisa menyamai satu mud dari sedekah mereka, bahkan setengah mud sekalipun. Dengan sabda itu, Rasulullah menegaskan kedudukan mulia para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, seperti Abdurrahman bin Auf, sekaligus menenangkan hati Khalid yang masih baru dalam Islam. Setelah itu, keduanya berdamai kembali, persaudaraan terjaga, dan mereka tetap berjuang bersama dalam barisan Islam. Tahun-tahun berlalu, Islam semakin teguh berdiri. Rasulullah bersama para sahabat terus menghadapi berbagai ujian dari Quraisy, Yahudi, hingga suku-suku Arab di sekitarnya. Hingga tibalah tahun ke-9 Hijriah, datang berita besar bahwa Romawi, imperium terbesar dunia saat itu, sedang bersiap menghadapi kaum muslimin dari arah Syam. Rasulullah segera menyeru umat Islam untuk ikut serta dalam sebuah ekspedisi yang dikenal sebagai Perang Tabuk. Keadaan saat itu sangat sulit, musim panas begitu terik, perjalanan jauh, sementara kebun-kebun Madinah tengah berbuah lebat, menjadi ujian berat bagi hati kaum muslimin. Di saat itulah Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf tampil dengan kedermawanan yang luar biasa. Ia menyumbangkan 4.000 dinar emas, jumlah yang amat besar. Dengan rendah hati ia berkata, "Aku sisakan untuk diriku sebanyak ini juga." Rasulullah pun mendoakannya, "Semoga Allah memberkahi apa yang engkau infakkan dan apa yang engkau simpan." Tidak hanya itu, Abdurrahman juga menyiapkan ratusan unta dan kuda untuk jihad fi sabilillah. Ia menjadi salah satu sahabat yang paling besar pengorbanannya dalam persiapan Tabuk, hingga namanya selalu disebut dalam barisan dermawan. Pasukan berangkat menembus panasnya gurun menuju Tabuk, hingga disebut Jaisi al-Usrah, pasukan dalam kesulitan. Pada akhirnya Romawi tidak muncul di medan, tetapi ekspedisi itu membuktikan kesiapan Islam menghadapi kekuatan besar dunia. Dalam perjalanan itu, Rasulullah memberi kehormatan besar kepada Abdurrahman bin Auf dengan menunjuknya sebagai imam salat pasukan. Maka berdirilah Abdurrahman mengimami para sahabat. Tidak lama kemudian Rasulullah datang dan ikut salat di belakangnya. Betapa agung peristiwa itu, Abdurrahman merasakan getaran luar biasa menjadi imam bagi Rasulullah sendiri, sebuah kehormatan yang amat jarang terjadi. Sepulang dari Tabuk, nama Abdurrahman semakin harum. Ia bukan hanya pedagang kaya, tetapi juga sahabat yang dermawan, amanah, dan selalu siap berkorban. Namun, tidak lama berselang datang masa yang paling berat bagi kaum muslimin, sakitnya Rasulullah menjelang wafat. Saat sakit semakin berat, beliau keluar diapit Abbas bin Abdul Muththalib dan Ali bin Abi Thalib, masuk ke masjid sementara Abu Bakar memimpin salat. Rasulullah memberi isyarat agar salat dilanjutkan, lalu beliau duduk di samping Abu Bakar. Di antara barisan itu, Abdurrahman bin Auf menyaksikan dengan hati bergetar. Air matanya jatuh melihat Nabi yang dicintainya semakin lemah. Hingga tiba hari yang mengguncang hati seluruh sahabat, Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Kaum muslimin seakan kehilangan cahaya dunia. Umar bin Khattab bahkan menolak kenyataan itu karena cintanya begitu besar, hingga Abu Bakar menenangkan semua dengan kalimat yang mengguncang jiwa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Abdurrahman bin Auf berada di sisi para sahabat, menangis. Namun ia tahu tugas menjaga agama kini berada di pundak mereka semua. Sejak itu, umat Islam mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat senior yang mendukung penuh baiat ini. Masa Abu Bakar adalah masa penuh ujian, banyak kabilah Arab yang murtad, menolak zakat, bahkan muncul nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Abdurrahman berdiri teguh di belakang Abu Bakar. Ketika sebagian orang sempat ragu memerangi mereka yang enggan membayar zakat, Abu Bakar berkata tegas, "Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seutas tali yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi mereka." Umar pun akhirnya menyetujui ketegasan itu. Dalam barisan sahabat yang mendukung, Abdurrahman termasuk yang paling teguh, karena ia tahu menjaga zakat berarti menjaga pilar Islam. Ia juga mendukung keputusan Abu Bakar mengirim pasukan Usamah bin Zaid menuju Syam, meski saat itu kondisi Madinah masih genting. Abdurrahman yakin menaati wasiat Rasulullah adalah jalan kemenangan. Hari-hari pun berlalu, Abu Bakar berhasil menumpas kemurtadan dan menegakkan kembali wibawa Islam di Jazirah Arab. Abdurrahman selalu hadir, berjuang dengan hartanya, tenaganya, dan nasihatnya yang tulus.
Ia tidak mencari kedudukan, namun selalu menjadi penopang setia bagi khalifah. Masa Abu Bakar memang singkat, hanya sekitar 2 tahun, namun cukup untuk menyelamatkan Islam dari kehancuran. Abdurrahman bin Auf menyaksikan dengan mata kepala bagaimana Allah menegakkan kembali umat setelah goyah ditinggal Rasulnya. Dan ketika Abu Bakar wafat pada tahun ke-13 Hijriah, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abdurrahman pun mendukung penuh keputusan ini, karena ia tahu Umar adalah sosok yang kuat, adil, dan amanah. Tahun-tahun setelah Rasulullah wafat menjadi masa ujian besar bagi kaum muslimin. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berhasil menegakkan kembali wibawa Islam di Jazirah Arab, lalu tampuk kepemimpinan berpindah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa inilah Islam berkembang pesat keluar Jazirah. Irak, Persia, Syam hingga Mesir satu persatu berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Dalam perjalanan besar itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berada di sisi Umar bukan sekadar sebagai sahabat senior, melainkan juga sebagai penasihat terpercaya yang selalu dimintai pandangan dalam urusan besar umat. Umar begitu menghargai kebijaksanaannya, hingga sering berkata bahwa ia tidak akan mengambil keputusan penting tanpa bermusyawarah dengan Abdurrahman. Walaupun perannya lebih banyak melalui nasihat dan harta, Abdurrahman tidak pernah meninggalkan jihad. Ia tetap ikut dalam sebagian ekspedisi, namun yang paling menonjol adalah ketulusan hartanya yang menjadi penopang perjuangan. Pernah suatu ketika, ia menyumbangkan seluruh kafilah dagangnya, ratusan unta penuh dengan barang, dan berkata bahwa semuanya ia persembahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Meskipun Allah melimpahkan harta kepadanya, ia tetap hidup sederhana dan jauh dari kesombongan. Umar sering memperingatkannya agar berhati-hati dengan kekayaan, dan Abdurrahman selalu menjawab bahwa ia menjadikan hartanya hanya sebagai sarana untuk menolong agama Allah. Kepercayaan Umar terhadap Abdurrahman semakin tampak ketika ia membentuk majelis syura menjelang wafatnya. 6 sahabat mulia dipilih untuk menentukan khalifah berikutnya: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Umar berpesan, siapapun yang disepakati mayoritas, dialah khalifah. Jika terjadi kebuntuan, maka keputusan akhir ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Pesan itu menunjukkan betapa Umar memandangnya sebagai sosok yang amanah, adil, dan tidak punya ambisi kekuasaan. Setelah Umar wafat karena ditikam Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada tahun 23 Hijriah, ke-6 sahabat itu bermusyawarah. Az-Zubair menyerahkan haknya kepada Ali, Sa'ad menyerahkan kepada Abdurrahman, sementara Talhah yang berada di luar kota juga menyetujui hasil syura. Tinggallah 2 nama besar, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Abdurrahman pun memikul amanah yang sangat berat. Ia diberi waktu 3 hari untuk menimbang pilihan. Dengan penuh kesungguhan, ia mendatangi kaum Muhajirin dan Ansyar, para ulama, bahkan pedagang di pasar dan para wanita di Madinah, untuk menanyakan pendapat mereka. 3 hari 3 malam hampir tanpa tidur, ia mendengar suara umat, lalu menyimpulkan bahwa mayoritas condong kepada Utsman bin Affan. Di hadapan kaum muslimin, Abdurrahman berkata kepada Ali, "Wahai Ali, umat lebih condong kepada Utsman. Apakah engkau rela menyerahkan urusan ini kepadanya dengan syarat ia berpegang pada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan jalan 2 khalifah sebelumnya?" Ali menjawab, "Aku akan berpegang pada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijtihadku." Lalu Abdurrahman menoleh kepada Utsman dan bertanya hal yang sama. Utsman menjawab, "Ya, aku bersedia." Maka Abdurrahman membayat Utsman, diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Dengan itu, ia menunaikan amanah besar bukan untuk dirinya, melainkan demi kemaslahatan umat. Setelah Utsman menjadi khalifah, Abdurrahman memilih untuk tidak banyak terlibat dalam politik. Ia tetap dihormati sebagai sahabat senior, memberikan nasihat bila diminta, dan menghabiskan waktunya dalam ibadah serta kebaikan. Banyak hadits diriwayatkan darinya, baik oleh putra-putranya maupun sahabat besar lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Omar, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Allah melapangkan rezeki bagi Abdurrahman. Perniagaannya selalu maju, keuntungannya besar, namun ia selalu takut bila hartanya menahan langkahnya menuju surga. Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak."
Itu bukan celaan, melainkan peringatan bahwa orang berharta akan melalui hisab yang panjang, kecuali bila ia menunaikan hak-haknya. Sabda itu membekas kuat di hatinya, sehingga ia tidak pernah berhenti bersedekah. Ia pernah menyedekahkan setengah hartanya, pernah memberi 40.000 dinar emas, bahkan pernah membekali pasukan dengan 500 kuda dan 500 unta. Suatu hari, ketika ia sedang berpuasa dan makanan untuk berbuka dihidangkan, Abdurrahman memandang hidangan itu, lalu matanya berkaca-kaca. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah syahid, padahal dia lebih mulia dariku. Saat itu, tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Begitu pula Hamzah radhiyallahu anhu gugur dalam keadaan yang sama. Sedangkan dunia kini telah dibukakan untukku dengan segala kenikmatannya. Aku khawatir, jangan-jangan balasan amalanku telah disegerakan untukku di dunia ini, sehingga aku tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat. Mengingat itu, beliau menangis tersedu-sedu hingga meninggalkan makanan yang terhidang. Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman jatuh sakit cukup lama. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ia pernah bermimpi didatangi 2 malaikat yang hendak membawanya, namun terdengar suara berkata, "Jangan bawa dia, karena ia termasuk orang yang telah ditetapkan kebahagiaan baginya sejak dalam kandungan ibunya." Keyakinan itu meneguhkan bahwa ia termasuk sahabat yang dijamin surga, sebagaimana sabda Rasulullah tentang 10 sahabat yang dijanjikan surga. Abdurrahman bin Auf wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah, ada pula yang menyebut 31 Hijriah, dalam usia sekitar 72 tahun. Jenazahnya disolatkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, lalu dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Wafatnya menjadi kehilangan besar bagi kaum muslimin. Ia adalah sahabat yang sejak awal setia bersama Rasulullah, pejuang di medan jihad, penasihat para khalifah, dermawan besar, ahli ibadah, dan salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Hidupnya menjadi teladan bahwa harta dan kedudukan tidak akan menjerumuskan, bila semuanya dipakai untuk menolong agama Allah dan mencari ridhanya. Demikianlah kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia yang dermawan, setia, dan senantiasa takut akan hisab Allah. Semoga teladannya menginspirasi kita untuk menempatkan harta, waktu, dan tenaga hanya di jalan yang diridainya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sahabat lainnya yang akan menyejukkan hati dan memperkuat imanmu.